asem, cerita suwe-suwe jebulan memorinya penuh. Ya udah kita lanjut lagi ya guys. Kita tadi lewat itu ibaratnya yang kayak Temanggung, terus kita ngikuti plang, kita belok kiri, kita lurus aja, pokoknya kanan kiri pesawahan kayak gitu, sampai kita di tengah jalan sampai 10 menit 15 menit kok nggak ada petunjuk jalan lagi. Ibaratnya kita kayak jalan terus tapi nggak tahu ini mau kemana gitu. Akhirnya kan saya kayak melipir gitu istilahnya, eh dewekan ke tanya ke Angga, ibaratnya nggak ge dalane dening orang genah temen, istilahnya kayak gitu. Jalannya nggak jelas banget gitu. Yang ngenteni trias, tungguin trias gitu. Akhirnya kita apa ya, kayak jejeri, bukan jejeri ya, kita memperlambat kecepatan sampai trias itu jejeri. Ya, kok tahu daerah sini apa enggak? Orang ngerti, jajal buka map, istilahnya coba lihat Google Mapnya ya. Kita berhentilah di pinggir jalan, kita lihat Google Map, ternyata memang benar jalannya memang itu. Cuma untuk kita apa, sepanjang kita memandang itu gelap banget, nggak ada penerangan, nggak ada apa. Cuma ya biasa, cuma ada penerangan paling satu dua, terus sama yang apa, yang kayak pembatas jalan itu yang ada lampunya, itu paling kayak gitu. Akhirnya kita ya udahlah, kita jalan santai sambil kita nunggu orang, siapa tahu ada yang lewat, kita ikut buntuti biar kita nggak sendirian, istilahnya gitu. Apa, ada temennya lah gitu. Tiba-tiba dari belakang tuh kayak ada yang klakson, tin 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 tin. Ternyata itu truk muatan, kalau nggak salah dia bawa apa ya, entah kayu entah merang. Akhirnya kita ikutlah, kebetulan platnya juga plat apa gitu, ke mau menuju ke Semarang gitu. Akhirnya kita ngikutlah. Kebetulan lagi apa yang kita nggak expectnya lagi, truknya ngebut deh sembarangan banget. Niat tak pelu ini malah truknya ngebut. Ya udah, kita ketinggalan lagi. Akhirnya ya walaupun namanya kita motor kan gampang ngimbanginya ya, walaupun motornya Jupiter karo Revo, tetap kita istilahnya ikutilah, ibaratnya walaupun jaraknya jauh tapi truknya itu kelihatan di depan gitu. Akhirnya kita buntuti. Setelah itu kita kayak nanjak terus turun, truknya itu belok kanan. Saya kan namanya nggak tahu jalan ya, tapi yang namanya truk pasti itu kan kemungkinan bahwa sesuatu lewatnya jalan utama gitu. Pikiran saya kayak gitu, terus pikiran teman-teman juga kayak gitu. Ya wis entutna bae, kita ikutin aja. Akhirnya kita ikutin lah si truk itu belok kanan. Ternyata setelah belok kanan, truknya hilang, jan hilang. Di situ kita istilahnya, astagfirullah, truknya mari ngendi, truknya kemana gitu. Pandangan kita itu bener-bener gelap. Astagfirullah, merinding maning. Pandangan kita itu bener-bener gelap, istilahnya kayak kalau misal kalian lagi mejemin mata, dah kayak gitu. Cuma ada lampu motor kita nyenter ke depan. Kita di seketika itu kita merinding lah ternyata. Kita bingung lah ternyata. Ya, truknya kemana? Truknya hilang, truknya mengendi, istilahnya kayak gitu. Kita sempat agak panik. Sing tenang, bismillah disit, bismillah bismillah, kayak istilahnya dongak lah ya, berdoa gitu. Kita doa begitu, ternyata si truknya itu belok kanan, dia temurun. Jadi kan kayak gini, kita kan buntuti kayak gini, tes truknya belok kanan temurun, kita ikut belok kanan, kita nggak lihat kan, namanya turunan ya kan, truknya nggak kelihatan, terus temurunan itu kayak belok ke kanan lagi. Jadi untuk cahaya apa itu dan bener-bener nggak kelihatan. Terus setelah agak selang 5 menitan, ada sinar dari arah kanan. Jadi truknya itu kan kayak gini, belok sini terus belok ini lagi. Walah, jebulannya belok ngisor, istilahnya temurun gitu. Akhirnya ya kita, oh itu truk yang tadi kita ikutin jalan, ternyata bener. Dan kalau misal sebenarnya pas kita berhenti itu sambil nunggu truk itu, aduh, kalau misal kalian tahu, ternyata setelah kita evaluasi, kita pas pulang dari Semarang kan kita lewat situ lagi.
Ternyata kita berhentinya bener-bener di tengah kuburan. Ulah merindingnya pun, astagfirullah. Di belakang guys. Bismillah lah ya, moga-moga aman. Kita cuma menceritakan pengalaman, biasanya sih mudah-mudahan aman lah. Ternyata yang kita berhenti di situ benar-benar kuburan yang istilahnya bisa dikatakan itu luas banget. Jam lagi jam 12 wengi lah, astagfirullah. Ya Allah, tolong ya Allah. Setelah itu kan kita ngikuti truk nih. Kan karena truknya udah ya namanya jalan terus 5 menit lah, kan agak lumayan jauh ya. Kita santaian lah karena kita udah lihat truknya ke sana, pasti jalannya ke sana. Kita ikutilah. Kebetulan habis itu jalanannya aspal, udah enak hot mix, truknya ngebut lagi lah. Kita ketinggalan setelah kita ngikuti yang truk tadi, kita ketinggalan, truknya udah hilang. Cuma dia kan di jalan kayak aspal, jalan utama lah istilahnya. Jadi kan kita udah nggak khawatir nih, jalannya udah kelihatan gitu. Tapi di situ kan karena Temanggung itu yang dulu saya lewatin itu kayak masuk pedesaan-pedesaan gitu, kan otomatis jalan kayak nyabang gitu. Lah di situ kita bingung lagi, ketemu perempatan, kalau nggak salah perempatan tapi nggak ada plangnya gitu. Kita berhenti, kita baca Google Map, nggak mudeng. Dilanya aduh bodoh kabeh. Kita nggak mudeng. Akhirnya kita berhentilah. Terus kita mikir, ini lewat mana? Kiar lewat ngendi? Jajal Google Map-nya diwaca maning. Apa takon wong sekitar, tanya orang sekitar. Akhirnya kita berhenti 5 menit. Ya udahlah, kita cari orang, kita lihat tengok kanan kiri, ternyata di belakang itu kayak ada, kan namanya jam 11 malam ya, 11 lah kalau nggak salah. 11 malam kan rumah-rumah udah pada sepi nih, pintu-pintu udah pada ditutup. Tapi kebetulan kita lihat kayak masih ada orang rame, tapi di belakang loh. Maksudnya kita udah ngelewatin rumah itu, tapi tadi kita nggak ngelewatin karena yang tadinya kita panik sih, istilahnya kita ngejar truk, jadi kita nggak ngeh. Akhirnya kita balik lah ke sana. Istilahnya kita, oh itu ada bapak-bapak di sana gitu. Kita balik ke sana, kita balik. Setelah kita hampir dekat, kurang lebih sih kalau nggak salah 100 meter lebih, 200 meter sampai 300 meter lah. Tapi kita masih kelihatan di sana ada rumah yang ada bapak-bapaknya, maksudnya di pinggir jalan itu masih ada bapak-bapak ngobrol gitu. Akhirnya kita ke sana lah, ngikuti kita ke rumah sana. Setelah tinggal 50 meter, ternyata yang mau kita tanyain orangnya itu ada bendera putih di depan rumah. Langsung kita teratapan. Wong mati goblok kayak istilahnya kayak gitu. Orang meninggal sing bener gitu. Yang bener kayak bendera putih ya. Akhirnya kita bertiga, ya namanya atas kejadian kita lihat sesuatu yang di Wonosobo, terus kita kehilangan jalan, istilahnya kayak nyasar di mana tadi yang ngikuti truk itu hilang gitu. Terus ketambahan kita mau nanya, ternyata dia rumah orang meninggal, maksudnya masih ada bendera putih, dan yang kita lihat tadi bapak-bapaknya itu ternyata habis tahlilan di situ. Akhirnya kita mengurungkan niat untuk tanya ke sana. Lanjut baik ya. Akhirnya kita dengan pedenya, pokoknya kayak muter agak ngebut, terus kayak tancap gas lah gitu. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Bus, kita jajaran beriringan kayak gitu. Perempatan kita pokoknya bismillahirrahmanirrahim, lurus. Ya, lurus tes gitu, lurus. Akhirnya setelah selang beberapa menit, kalau nggak salah 5 menit apa 10 menit, kita kan jalan awalnya ngebut, habis perempatan itu kita santai lagi gitu. Ya namanya panik, takut, kaget gitu ya. Yang jelas kaget sih. Terus saya nemulah, maksudnya kayak wong, istilahnya itu tadi ada orang gitu, maksudnya orang di pinggir jalan loh, bapak-bapak lagi, kalau nggak salah lagi ronda. Akhirnya kita mundur lagi lah, tanya.
Assalamualaikum Pak, numpang tanya, ini sih teng pundi, maksudnya ini sih di daerah mana Pak gitu. Loh Masnya dari mana, mau kemana gitu. Bapak-bapaknya ngomong, bapak-bapaknya tanya kayak gitu. Saya jelasin lah, Pak kulo dari Purwokerto mau ke arah Semarang. Ini kita nyasar kayaknya loh Pak, ke sini. Oh, nyasar tadi kita ngikutin jalan, ngikutin Google Map, kita ditunjukinya ke sini. Nah, ini gimana gitu. Akhirnya bapak-bapaknya ngomong, "Oh, mau ke Semarang. Ya udah, oh, Masnya ini balik lagi aja. Itu kan tadi ada perempatan. Masnya ambil kiri. Nanti ambil kiri, setelah itu nanti ada perempatan lagi belok kanan kayak gitu. Kalau nggak salah sih petunjuknya kayak gitu." Akhirnya, "Oh, ya udah Pak, makasih Mak." Oke. Makasih gitu. Akhirnya kita pamitan lah. Kita balik lagi ke perempatan itu, kita belok kiri terus belok kanan. Akhirnya ketemu plang di situ. Ketemu plang, petunjuknya baru istilahnya bener lah, lurus ke Semarang, terus kanan ke mana kalau nggak salah Demak apa kemana lah, pokoknya kita ikutin yang pokoknya tujuan kita kan ke Semarang, pokoknya plang Semarang, ya udah yang lain nggak tahu pokoknya. Namanya malam terus agak lumayan kacau juga. Terus selang berjalannya waktu, kita terus ibaratnya jalan-jalan gitu. Setengah 12 kalau nggak salah kita nyampe di Tarakan. Di Tarakan itu kan ya namanya perjalanan jauh terus dingin. Teman saya ngomong, "Mandek di situ lah, mampir ngolet mangan apa-apa," gitu, istilahnya nyari makan atau apalah gitu. Akhirnya kita sambil tengok kanan kiri, nemulah kayak angkringan, kalau nggak salah bukan pecel lele tapi angkringan. Kita mampirlah ke situ, kita makan di situ. Kebetulan warungnya memang agak ramai, jadi kita kan nggak takut, ya namanya orang baru pernah ke situ terus nemu kejadian-kejadian horor, akhirnya kan lumayan bikin jiper lah, merinding istilahnya gitu. Mampir ke situ lah kalau nggak salah, ya pokoknya mirip banget kayak angkringan. Kita pesen apalah, akhirnya sambil ngobrol-ngobrol sama orang di situ, tanya-tanya dari mana mau kemana. Terus kita juga nggak lupa istilahnya mensiasati biar nggak kayak tadi, "Bu saya mau ke Semarang, ini lewatnya mana ya Bu." Si penjualnya itu kan kayak jelasin, "Oh yaudah Masnya nanti lewat sini." Akhirnya kita di situ kan kalau nggak salah 15 menit atau 20 menit lah. Akhirnya setelah kenyang, bayar semua, sambil cerita-cerita, akhirnya kita pamitan ke ibunya, "Kita mau lanjut perjalanan Bu, soalnya eh, apa kayaknya masih jauh." Ya udah, hati-hati ya Mas, nanti setelah ini bakal ada proyek gitu. Akhirnya kita ikutin jalan lah, kita gas lagi. Memang bener setelah Tarakan itu kayak memang di situ banyak kayak proyek, kalau nggak salah kayu apa ya, pabrik kayu gitulah. Soalnya kita sepanjang jalan itu ya jalannya sih lumayan ekstrim juga, kayak temurunan terus naik belok kanan belok kiri, pokoknya kayak kayak jalur-jalur pegunungan gitu. Kita di situ banyak nemuin kayak truk-truk muatan bawa kayak kayu, kayak pabrik kayu kalau nggak salah lah, mungkin mau dibikin apa terus pabriknya di situ, jadi pada ke situ. Setelah itu dari si Tarakan itu kita ikuti jalan. Kalau udah sampai situ sih udah istilahnya tenang ya guys, ibaratnya bentar lagi sampai gitu. Soalnya di tulisan kalau nggak salah di plang yang terakhir 50 km lagi masuk Kabupaten Semarang gitu. Paling nggak kan kita bisa estimasi lah 50 km paling nggak ya, kalau nggak setengah jam ya 1 jam, istilahnya pahit-pahitnya 2 jam kalau misal kita santai-santai, atau misal kita ada kendala entah itu mampir bensin atau mampir apa. Di situ eh, kita lanjut sampai jebol di pintu masuk Semarang. Sebelum Semarang siapa ya, Ungaran, kayaknya Ungaran dulu. Kita lewatnya kan Ungaran gitu, turun naik. Terus sampai di daerah kan kita dipeseni ya, nanti ancer-ancernya Kodam apa Kodim kalau nggak salah. Pokoknya kalau misal kalian udah lewat situ, kalian berhentilah di situ.
kebetulan kan saya punya saudara di daerah situ ya. Istilahnya kayak punya mbak, anaknya bude gitu, cewek-cewek di situ. Istilahnya dia kembar, cuma dia kerjanya di situ di daerah Ungaran gitu, kerjanya di Ungaran, tapi dia tinggalnya di daerah apa ya, aku lupa lah. Pokoknya dari orang tua, dari ibu kan memang kita deket banget. Pokoknya si mbak itu, mbaknya kamu lah istilahnya gitu, tinggalnya di perumahan Pudak Payung gitu. Pokoknya ancer-ancernya Kodim Pudak Payung, Kodim Pudak Payung. Ketemu Kodimnya berarti itu daerah Pudak Payung gitu. Akhirnya saya ke Kodim lah, tes istilahnya kita jalan sambil tengok kanan kiri karena kita udah masuk kawasan Semarang sih ya. Tengok kanan kiri, kita lihat lah ternyata di sebelah kiri itu ada tulisan Kodim. Kodim apa Kodam lah, saya lupa. Kodim kalau nggak salah. Kodam, Kodim. Akhirnya kan saya ingat kata ibu, wis tekan ge Kodim ya. Lah terus priwe? Nya sih jere kon katanya sih suruh telepon mbak, maksudnya suruh menghubungi mbak kalau misal kita udah sampai, suruh menghubungi, nanti dijemput, kita nginep dulu di rumahnya mbak gitu. Ternyata setelah sampai di Kodim, kita telepon-telepon, si mbak ini nggak nyaut-nyaut teleponnya. Jadi kayak apa ya, dulu nomornya salah, kalau nggak salah nomornya salah, jadi kita nggak nyaut-nyaut. Akhirnya kita dengan polosnya kita carilah perumahan Pudak Payung. Kita tanya orang, "Tas, Pak, perumahan Pudak Payung sih mana?" gitu. "Oh, sini Mas, belok kiri." gitu. Akhirnya kita jalan lah, balik lagi kan ya, masuk kawasan perumahan Pudak Payung. Pas waktu itu saya ke area istilahnya yang Pudak Payung sebelah kanan. Jadi itu ada kayak pelang Pudak Payung. Saya masuklah sebelah kanan. Saya masuk. Kok perumahannya aneh? Bukan aneh, maksudnya gerbangnya biasanya kan perumahan gerbang langsung masuk perumahan gitu. Dia enggak, jadi kayak sederetan, ternyata itu wilayah Pudak Payung gitu loh. Setelah itu kita berhenti di pos ronda, saya cobalah telepon mbaknya lagi, ternyata enggak nyaut. Akhirnya kita bingung lah, karena yang pertama memang enggak ada persiapan, enggak dikasih tahu alamat resminya itu di mana gitu. Akhirnya kita, jangan-jangan kita nyasar nih. Akhirnya kita balik lagi ke jalan raya. Di situ ketemu orang lagi. "Pak, ngapunten, nun sewu, kita mau ke perumahan Pudak Payung. Bapak alamatnya istilahnya kita lagi nyari-nyari alamat Pudak Payung ini di mana ya Pak?" Ini kayak gitu. Bapaknya nunjukkan, "Oh, Pudak Payung di sana Mas." Jadi kita itu kayak salah gitu loh. Ternyata Pudak Payungnya itu di sebelah kiri. Kita kan masuk gang sebelah kanan. Akhirnya kita, "Makasih ya Pak," kita pamitan, kita masuk gang. Memang benar itu ketemu pelang Pudak Payung. Pudak Payung asri kalau nggak salah. Kita masuk lah, kita tanya-tanya, masuk agak dalam. Memang itu bentuknya kayak perumahan pada umumnya. Jadi kita masuk gerbang, dah kayak perumahan. Beda kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan kita masuk kayak pelang perumahan Pudak Payung, tapi kayak menjorok ke dalam itu kayak nggak ada rumah. Jadi kayak pedesaan biasa lah, bukan kayak perumahan gitulah. Lah saya masuk ke yang Pudak Payung asri itu. Saya masuk karena kita bingung ya, namanya jam 12 malam. Terus si mbaknya saya itu nggak bisa ditelepon karena nomornya salah. Wala goblok, nomornya salah. Akhirnya saya mampirlah ke pos satpam. Kebetulan di sana satpamnya itu aktif, ada yang jaga. Tanyalah, "Pak, ngapunten, perumahan Pudak Payung nopo leres niki? Apa benar ini perumahan Pudak Payung?" "Oh iya Mas, jenengan siapa? Mau cari siapa?" "Saya sini dari Purwokerto Mas, mau nyari mbak saya." Kebetulan kan ciri-cirinya tak sampaikan. "Kayaknya yang di daerah sini yang kayak gitu nggak ada loh Mas." "Loh, tapi alamatnya ini Pak." "Iya, sini memang Pudak Payung Mas. Tapi kalau yang ciri-cirinya yang ditunjukin ke Mas, ciri-ciri mbaknya aku yang diceritain itu di
di sini nggak ada mas, kebetulan kan mbaknya aku dosen, jadi yang dosen ini nggak ada kayak lah ini alamatnya Pudak Payung pak. Iya bener Pudak Payung di sini gitu. Coba masnya telepon itu lagi, mbaknya lagi, udah berkali-kali pak tapi nggak diangkat ya. Ya udah, daripada masnya bingung, ya udah istirahat di sini aja sambil nunggu pagi, jadi nanti nyarinya gampang kayak gitu. Akhirnya kita yang mau nggak mau udah capek, nggak ada tujuan, terus nggak ada tempat istilahnya kayak berteduh lah, maksudnya buat istirahat. Akhirnya kita tiduran lah di pos satpam itu. Pos satpamnya kecil, kalau nggak salah pos satpam, kamar sama TV, udah kayak gitu dok, cuma kayak pos kampling lah. Akhirnya gitu, teman-teman saya sih Tria sama Angga wis ngamuk-ngamuk. Dia genai ibaratnya nekani apa? Alamat kok orang jelas ya, jajal di telepon mana gitu. Akhirnya sambil istirahat, mereka kan sambil kayak makan-makan gitu. Saya ya tetap telepon, ternyata masih nggak bisa, istilahnya nomor yang ada 7 salah, nomor yang ada 7 salah. Lah setelah kita kan sampai jam 12 kan di Semarangnya itu, sampai yang Pudak Payung pertama itu kan setengah satuan, yang sampai kita istilahnya kita linglung di situlah, kita nunggu pas satpam itu di ngekos, bukan ngekos ya, kita istirahat di yang pos satpam itu jam satuan. Jadi antara jam 1 sampai setengah 3 itu saya istirahat di situlah. Terus setelah itu saya punya inisiatif, oh iya kenapa nggak nanya kembarannya aja gitu. Akhirnya saya SMS lah, zaman itu masih SMS apa WA ya, kayaknya masih SMS, kalau nggak salah masih SMS, BBM apa SMS lah, 2013 ya kalau nggak salah SMS atau BBM. Terus akhirnya WA lah sambil iseng kayak miss call gitu. Ternyata mbaknya yang satu lagi itu ngangkat, yang kembarannya itu. Mbak aku lagi nang Semarang, aku pengen mari nggone mbak iki tapi ora diangkat-angkat ket mau kayak. Lho kok nang ngendi istilahnya gue. Mbaknya yang satu lagi kan alamatnya di Purwodadi, cuma dia kerjanya sendiri-sendiri gitu. Lho kok alamatnya nang ngendi? Apa mbak njaluk tulung mbak, telepon mbak kia lah kayak istilahnya kayak gitu. Minta tolong teleponin mbak ini supaya istilahnya jemput aku gitu. Lah nomornya bener apa ora iki gitu. Habis itu tak cek, ternyata nomornya kurang 1, sembarangan. Udah jauh-jauh dari Semarang kita lontang-lantung, nomornya ternyata kurang 1. Akhirnya oh ya wis mbak, matur suwun ya mbak istilahnya gitu. Ya wis engko tek telepon iki, oh istirahat kok siki nang endi, tak jelas nang saya aku di nang pos kampling apa pos satpam mbak, lagi istirahatnya karo kanca-kanca. Oh ya wis kok istirahat disin, ngotak teleponan nek misal mbak iki wis tangi, apa nek misal tangi kon menghubungi kowe istilahnya. Kalau misal mbaknya ini bangun suruh menghubungi saya gitu. Akhirnya kita istirahat berarti setengah 3 sampai sekitar jam 5 lah subuh kita bangun. Terus Pak Satpamnya itu juga kita udah nggak tahu kemana. Yang jelas kayaknya sih ke masjid kalau nggak salah kan, subuhan gitulah. Nah jam 5 itu mbaknya aku yang di Semarang itu ternyata bangun lah WA, akhirnya telepon. Loh apa kok nang Semarang? Iya. Oh lah siki nang endi? Aku nang Pudak Payung mbak, iki kepriwe mbak, jere ibu alamatnya mbak iki nang Pudak Payung. Jadi aku langsung tek parani bae Pudak Payung. Lah kok orang ngabari, aku kurang ngerti istilahnya kayak gitu. Wah, jadi dadakan mbak, itu kita mendadak gitu. Akhirnya kita kan ya wis kowe nang endi tak jemput istilahnya kayak gitu. Aku nang Pudak Payung ya. Akhirnya ancer-ancernya apa? Ya wis nek gampang kowe mari nggon daerah Kodim bae, istilah ke daerah Kodim aja gitu. Akhirnya kita ke Kodim lah. Oh nek Kodim belok kanan kok mlebu, kita masuk yang jalan pertama itu ternyata bener alamatnya di situ, yang kita Kodim belok kanan itu, yang pintu masuk ke Kodim belok kanan ternyata jalurnya itu, cuma kita nggak tahu itu perumahan apa. Ternyata kita masuk, kita suruh ngikuti jalan sampai ketemu Alfamart, nanti kalian kamu istilahnya berhenti di situ, nanti saya jemput istilahnya gitu. Selang 5 menitan lah
Ternyata mbaknya itu beneran jemput di Alfamart. Walah, akhirnya tekan ngene, akhirnya sampai sini. Ya udah, ayo mampir apa? Langsung bae mengumah, istirahat santai lah, istilahnya kayak gitu. Setelah itu kita akhirnya sampailah di rumah mbaknya aku. Ternyata di situ kita ngobrol-ngobrol. Ternyata alamatnya di situ semua perumahan namanya Pudak Payu. Dan saya dikasih alamat cuma perumahan Pudak Payung. Ternyata ada Pudak Payung Asri, Gria Pudak Payung, pokoknya semuanya itu Pudak Payung, dan saya cuma dikasih alamat Pudak Payung tok. Nah, akhirnya ya gitulah. Lanjut part 2 ya guys.